Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Sising Ji Episode chapter 28. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini Sun Wukong pun telah bertemu dengan teman lamanya, yaitu si Rubah ekor 9. Mereka berdua terlihat sama-sama sangat senang. Kemudian sang Rubah pun berlari dan memeluk Sun Wukong. Si Rubah selama ini mengira bahwa Sun Wukong telah mati ketika dirinya berbuat onar di istana surga. Sun Wukong pun menjawabnya bahwa dia tidak akan mati dengan mudah. Dan sekarang si Rubah pun mempermainkan pipi dari Sun Wukong karena dia sangat kangen sekali. Udah sangat pakai sekali. Sambil memegangi pipi dari Sun Wukong, si Rubah pun berkata bahwa tidak ada yang berubah dari wajah Sun Wukong ini. Sun Wukong juga mengatakan bahwa si Rubah juga masih sama saja. Dan sekarang si Rubah pun tertawa bahagia karena teman lamanya telah kembali dan bertemu dengan dirinya. Bahkan si Rubah berlari mengelilingi Sun Wukong saat ini. Sun Wukong kemudian berkata pada si Rubah bahwa dia juga merindukan masa lalunya. Rubah pun masih memanggil Wukong dengan nama monyet batu. Dan dia saat ini mengajak Sun Wukong untuk kembali ke Gunung Huaguo. Karena kehadiran kembali dari Sun Wukong ini pasti akan membuat keadaan sama seperti sebelumnya. Sun Wukong pun kemudian terdiam sejenak. Dan dia pun kini mengatakan pada Rubah ekor 9 bahwa sekarang keadaannya telah berbeda. Meskipun dia sudah kembali ke tempat ini, tapi dia tidak bisa kembali ke Gunung Huaguo. Sun Wukong juga mengatakan bahwa sekarang namanya bukan lagi monyet batu, tapi dia sudah berganti nama menjadi Sun Wukong. Dan ini adalah nama pemberian dari tata gata dari surga. Hal ini membuat si Rubah ekor 9 menjadi terkejut, karena ternyata nama si monyet batu sudah berubah menjadi Sun Wukong. Si Rubah pun kemudian bertanya, kenapa hal ini terjadi padamu? Apakah para dewa itu telah menganiaya dirimu? Dan apakah mereka telah memaksamu untuk menjadi orang yang patuh pada mereka? Wukong pun menjawabnya bahwa ceritanya sangat panjang dan Tata Gata adalah teman dari Sun Wukong. Jika bukan karena Tata Gata, Sun Wukong pasti akan mati pada saat dirinya berbuat onar di istana surga. Sun Wukong pun juga mengatakan pada si Rubah bahwa kedatangnya kembali ke jalur monster kali ini adalah untuk mengawal Biksu Tong pergi ke barat dan mengambil api abadi. Ketika si Rubah mendengarkan nama Tang Sanjang, dia pun mengatakan bahwa ini sepertinya sangat menarik. Kemudian si Rubah meminta pada Sun Wukong apakah Sun Wukong bisa mempertemukan dia dengan Biksu Tong itu. Sun Wukong pun menjawabnya bahwa tentu saja mereka akan segera bertemu. Dan kini wajah dari si Rubah ekor 9 menjadi senang dengan permintaannya yang dituruti oleh Sun Wukong. Tidak lama kemudian, Subaji, Biksu Tong, dan juga Sawujing kini telah tiba di tempat dari Rubah ekor 9. Pada saat di depan rumah dari Rubah ekor 9, Subaji mengatakan bahwa dia mencurigai tempat ini. Kenapa bisa ada sebuah rumah yang berdiri di atas rawa? Bahkan Sawujing juga merasakan bahwa hal ini terlihat sangat aneh. Tapi meskipun begitu, mereka tetap masuk karena mereka percaya bahwa rumah dari Rubah ekor 9 ini adalah sahabat baik dari Sun Wukong. Sesampainya di dalam rumah dari Rubah ekor 9, sang Rubah pun kini membuatkan masakan yang sangat banyak untuk tim dari Biksu Tong. Sambil memberikan hidangan, Rubah itu pun bertanya, apakah kalian menyukai masakanku? Subaji kali ini pun makan dengan sangat lahap. Dan Biksu Tong berkata bahwa tindakan dari Rubah ekor 9 ini sangat sopan pada dirinya dan juga para murid-muridnya. Rubah ekor 9 pun kemudian berkata pada Biksu Tong bahwa dia senang melakukan hal ini karena bagi sang Rubah, rumahnya ini tidak pernah didatangi oleh siapapun. Dan oleh karena itu, kedatangan dari Biksu Tong dan juga yang lainnya membuat dirinya merasa senang, sehingga menghidangkan semua jamuan ini. Sun Wukong kemudian berkata pada Biksu Tong bahwa sang guru tidak perlu sungkan untuk memakan semua hidangan yang telah diberikan oleh Rubah ekor 9. Sambil makan, Subaji pun kali ini mengatakan sesuatu pada Sun Wukong.
bahwa selama ini ternyata Sun Wukong memiliki seorang teman yang cantik dan juga baik hati. Tapi kenapa dia tidak pernah memperkenalkan temannya itu pada Subaji? Sun Wukong pun menjawab perkataan dari Subaji, hal itu dikarenakan wajah dari Subaji sangat jelek dan pasti temanku ini tidak mau mengenal dirimu. Si rubah ekor 9 kini mengobrol dengan Biksu Tong. Dia pun bertanya, apakah sang biksu senang berada di tempat ini? Biksu Tong pun menjawabnya bahwa tempat ini sangat bagus, tapi kenapa bisa sebuah rumah berdiri di atas sebuah rawa? Sun Wukong lalu menjawab perkataan dari gurunya, bahwa rumah dari rubah ekor 9 ini dapat ditemukan di semua jalur monster. Sun Wukong lalu bertanya pada si rubah, bagaimanakah kabarmu selama ini? Rubah ekor 9 pun menjawab perkataan dari Sun Wukong, bahwa semenjak Sun Wukong menghilang dari jalur monster, keadaannya tidak menyenangkan. Sang rubah harus pergi ke dunia manusia, kemudian dia juga harus pergi ke klan naga, dan selanjutnya dirinya juga pergi ke tempat Ashura. Hal ini dia lakukan hanyalah untuk mencari Sun Wukong. Sun Wukong pun kemudian menanyakan kembali pada si rubah ekor 9, di manakah pacarmu saat ini? Rubah itu pun menjawab bahwa pacarnya telah meninggal. Kemudian si rubah mengatakan bahwa pacarnya itu adalah seorang manusia dan dia adalah kaisar dari dinasti manusia itu. Menurut sang rubah, pacarnya itu adalah orang yang baik dan dia bersedia mencintai rubah ekor 9 dengan sepenuh hati. Tapi sayangnya, umur dari pacarnya ini tidak terlalu panjang sehingga dirinya tidak bisa bersama dengan rubah selamanya. Sun Wukong kini merasa kasihan dengan cerita dari rubah ekor 9. Kemudian sang rubah berkata bahwa tidak perlu kasihan padanya, karena pada saat ini rubah ekor 9 telah menemukan seorang yang baru yang pantas untuk menjadi pacarnya. Dan orang yang dimaksud oleh rubah ekor 9 ini ternyata adalah Biksu Tong. Kali ini rubah ekor 9 terus-terusan memandangi wajah dari sang biksu. Rubah itu pun juga meminta agar Biksu Tong untuk tinggal di sini bersama dirinya. Biksu Tong kali ini menjadi terkejut, begitu juga dengan Sun Wukong, Shao Wuqing, dan juga Subaji. Subaji kemudian mengatakan bahwa rubah ekor 9 ini terlalu blak-blakan dan tidak ada basa-basinya. Keadaan yang tegang ini kemudian dicairkan oleh Sun Wukong. Dia mengatakan bahwa sang rubah ini sedang bercanda. Sun Wukong kemudian berkata pada rubah ekor 9, dasar kau rubah brengsek, kali ini kamu membuatku terjatuh dalam masalah besar. Sambil terus memandangi Biksu Tong, rubah ekor 9 pun menjawab perkataan dari Sun Wukong bahwa dia tidak bercanda dan ini adalah hal yang serius. Biksu Tong kemudian berterima kasih pada rubah ekor 9 atas kebaikannya hari ini, dan kini Biksu Tong berpamitan bahwa dirinya harus segera pergi dari tempat ini dan melanjutkan perjalanan. Tapi respon dari rubah ekor 9 ini sangat mengejutkan, karena dia tidak akan membiarkan Biksu Tong dan juga yang lainnya pergi dari tempat ini. Sang rubah juga mengatakan bahwa rumahnya ini adalah sebuah labirin yang telah dirinya buat, dan tanpa persetujuan dari rubah ekor 9, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa keluar dari tempat ini. Tiba-tiba saja rumah dari rubah ekor 9 ini mengeluarkan aura yang sangat mencekam. Hal ini membuat sang biksu dan juga yang lainnya menjadi waspada. Sun Wukong tiba-tiba berteriak untuk segera menghentikan hal ini. Kemudian Sun Wukong berkata pada si rubah bahwa mereka itu adalah guru dan juga adik-adiknya, dan rubah ekor 9 tidak bisa melakukan hal ini pada mereka semua. Sambil melirik ke arah Sun Wukong, rubah ekor 9 pun kini mengatakan bahwa sepertinya hubungan dari Sun Wukong dan juga Biksu Tong ini sangat erat, sehingga Sun Wukong dapat mengatakan dengan lancar. Dan sang rubah pun bertanya, apakah dirimu benar-benar percaya 100% akan hal itu? Kemudian rubah ekor 9 pun melanjutkan kata-katanya bahwa Sun Wukong adalah raja dari semua binatang. Tapi kenapa setelah dikurung selama ratusan tahun, kali ini Sun Wukong menjadi domba yang penurut? Dan menurut rubah ekor 9, ini bukanlah karakter dari Sun Wukong yang asli. Rubah ekor 9 pun melanjutkan kata-katanya, apakah dirimu telah dipaksa untuk melakukan perjalanan ke barat yang sebenarnya hal ini tidak pernah kamu inginkan? Selama ini kamu merindukan bahwa misi mengantar Tang Sanjang itu akan menemui kegagalan, bukan? Dan untuk dua saudaramu, mereka hanyalah sampah yang tidak berguna. Sun Wukong hanya terdiam dan tidak bisa menjawab apapun tentang perkataan dari rubah ekor 9 ini. Sang rubah terus berkata pada Sun Wukong bahwa dia menyuruh Sun Wukong untuk kembali menemukan jati dirinya seperti masa lalu.
karena Sun Wukong adalah sang raja dan dia bukan peliharaan dari para dewa, tapi Sun Wukong adalah bagian dari monster di tempat ini. Akibat kata-kata yang dikeluarkan oleh rubah ekor 9, Sun Wukong pun kemudian mengingat kejayaannya pada saat dirinya menjadi raja kera di Gunung Huaguo. Dia menguasai seluruh jalur monster ini. Bahkan kejayaan yang dipegang oleh Sun Wukong membuat seluruh rakyat kera menjadi senang. Hingga akhirnya Sun Wukong pun harus dikurung di Gunung 5 Jari. Pada saat dikurung itu, Tathagata selalu menemui Sun Wukong. Kemudian Tathagata memberikan nama baru pada Sun Wukong, karena sebelumnya nama Sun Wukong ini dikenal dengan monyet batu. Nama ini diberikan oleh Tathagata karena akan menjadi awal hidup yang baru untuk Sun Wukong. Tathagata pun juga mengatakan, setelah dirimu bisa keluar dari Gunung 5 Jari ini, maka kamu bukan raja binatang buas lagi. Sun Wukong lalu bertanya pada Tathagata, lalu aku akan menjadi apa? Tathagata pun menjawabnya bahwa Sun Wukong akan menjadi penjaga jalan dunia yang benar, dan dia akan menggabungkan kekuatan, kebijaksanaan, dan juga kebaikan. Kemudian Tathagata menganggap bahwa Sun Wukong itu adalah temannya. Kali ini rubah ekor 9 terus saja mempengaruhi pikiran dari Sun Wukong. Dia mengatakan bahwa para dewa telah menggertak Sun Wukong. Menurut sang rubah, janji yang telah dibuat oleh Sun Wukong pada para dewa tidak harus ditepati. Menurut penglihatan dari rubah ekor 9, hubungan dari Biksu Tong dan juga Sun Wukong tidak begitu akur karena mereka sering terjadi kesalahpahaman, dan hal itu membuat pandangan dari mereka menjadi tidak menyenangkan. Sun Wukong dan juga Biksu Tong pun hanya diam saja karena yang dikatakan rubah ekor 9 itu adalah sebuah kebenaran. Dan kini rubah ekor 9, dia pun mengatakan pada Sun Wukong bahwa kedua adiknya itu adalah orang yang tidak berguna. Kemudian rubah ekor 9 pun mengatakan bahwa Subaji adalah orang yang sangat sombong. Dia melakukan perjalanan ini hanyalah untuk pamer di depan klannya. Sang rubah pun juga membongkar sifat dari Subaji, bahwa Subaji ini ketika dia mau menemui sebuah keputusasaan, maka Subaji akan segera lari dari kenyataan. Lalu sang rubah juga membongkar bahwa Sawujing dia melakukan perjalanan ini karena terobsesi untuk menjadi manusia. Dan makna dari perjalanan ke barat sebenarnya tidak akan bisa dia terima. Menurut rubah ekor 9, pendampingan dan hubungan antara guru dan murid ini hanyalah takdir yang datang secara acak. Dan ini sama saja dengan bertemu seseorang di jalan kemudian mengangkatnya menjadi saudara, dan mereka bisa melupakan kapan saja. Kali ini rubah ekor 9 sambil memandang wajah dari Biksu Tong. Dia mengatakan, karena perjalanannya sangat berat, maka Biksu Tong tidak harus pergi. Dan demi keselamatannya, lebih baik Biksu Tong tinggal di tempat ini bersama sang rubah ekor 9. Biksu Tong kemudian berkata pada rubah ekor 9 bahwa sesuatu yang berhubungan dengan emosional dan hati, hal itu tidak akan bisa dipaksakan. Si rubah pun menjawab, jika itu orang lain, maka yang kamu katakan mungkin saja benar, tapi hal itu tidak berlaku bagiku, karena aku bisa memaksamu untuk mencintaiku dengan tulus. Hal ini dikatakan oleh rubah ekor 9 sambil mengeluarkan pisau belati dari dalam lengan bajunya. Sang rubah pun melanjutkan kata-katanya bahwa dia akan membelah dada dari Biksu Tong menggunakan belati ini. Kemudian dia akan mengambil jantung dan juga memakannya. Dengan cara seperti itu, maka hati dari Biksu Tong akan selalu menjadi milik dari rubah ekor 9. Kata-kata dari rubah ekor 9 ini membuat Subaji dan Sawujing menjadi waspada dengan dirinya. Bahkan Biksu dan Sun Wukong kali ini juga melakukan tatapan aneh pada rubah ekor 9. Sebelum Sun Wukong bertindak, rubah ekor 9 kali ini berkata bahwa Sun Wukong jangan mempersulit dirinya, dan dia menyuruh Sun Wukong menganggap bahwa dia tidak melihat dan juga mendengar apa yang dikatakan oleh rubah ekor 9. Kali ini Subaji benar-benar marah dengan perkataan dari rubah ekor 9 ini. Tiba-tiba saja dia mengangkat meja dan lalu membalikkannya. Kemudian Subaji berteriak bahwa dia akan berjuang dan bertarung melawan rubah ekor 9 sampai mati. Rubah ekor 9 kali ini menaruh pandangan yang sinis terhadap Subaji. Setelah Subaji membalik meja itu, mereka bertiga pun kali ini kabur dari dalam rumah rubah ekor 9. Dan sang rubah melihat mereka bertiga dengan tatapan yang tajam. Sambil berlari Subaji berkata, apakah Sun Wukong telah mengkhianati mereka dan membawa ke sarang rubah ini?
Biksu Tong pun menjawab perkataan dari Subhaji bahwa dia tidak boleh menilai terlalu cepat pada Sun Wukong. Subhaji pun masih ngeyel bahwa Sun Wukong dan si rubah adalah teman yang lama dan bisa saja Sun Wukong melakukan hal ini. Pada saat berlari, mereka pun tiba-tiba berhenti karena Biksu Tong merasakan sesuatu yang aneh. Sang biksu mengatakan, seharusnya rumah ini tidak terlalu besar, tapi kenapa kita tidak bisa menemukan jalan keluar? Biksu Tong kemudian menyuruh Sa Wuqing untuk memeriksa rumah ini menggunakan pasir miliknya. Sa Wuqing pun mengeluarkan pasir itu, tapi pasir itu tidak bisa menembus dinding dari rumah yang dibuat oleh rubah ekor 9. Dan rumah ini tidak memiliki celah sedikit pun. Biksu Tong kemudian menyuruh Subhaji untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba saja Subhaji pun berlari dengan kencang dan dia menabrak dinding dari rumah itu sampai hancur. Tapi sesuatu hal kini mengejutkan. Setelah Subhaji berhasil menjebol dinding, ternyata di depan mereka masih ada dinding-dinding yang sangat banyak. Dan kini Subhaji berkata pada Sa Wuqing dan juga Biksu Tong bahwa keadaan ini sangat buruk. Walaupun saat ini Biksu Tong, Subhaji dan juga Sa Wuqing telah berhasil keluar dari dalam rumah rubah ekor 9, tapi di luar rumah itu mereka terkurung dengan banyak bambu. Biksu Tong kemudian bertanya pada Sa Wuqing apakah Wuqing mengetahui hal ini. Sa Wuqing pun mengatakan bahwa ini sepertinya adalah sebuah ilusi dan ini telah dibuat dengan sangat baik dan tidak memiliki celah sedikit pun. Wuqing pun juga mengatakan untuk bisa keluar dari ilusi ini, maka mereka harus menemukan hal utama yang menjadi kunci dari ilusi. Subhaji pun lalu bertanya pada Sa Wuqing, apa itu? Dan Sa Wuqing pun menjawabnya bahwa dia juga tidak tahu. Dan kini, Biksu Tong pun terdiam sejenak lalu berpikir. Kemudian Subhaji masih bertanya, kalau kamu tidak tahu, lalu kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Wuqing pun mengatakan bahwa dirinya pernah melihat hal seperti ini. Dan kini rubah ekor 9 pun datang perlahan ke arah Biksu Tong dan juga yang lainnya. Kemudian si rubah mengatakan pada mereka untuk menyerah saja. Rubah ekor 9 pun kemudian berkata pada Biksu Tong dan juga yang lainnya bahwa pesona atau ilusi dari rumah yang dia buat akan membuat pendatang baru menjadi sukarela menyerahkan semua hak pada dirinya. Dan dia tidak akan bisa menolaknya. Subhaji pun kali ini menjadi sangat ketakutan. Kemudian dia mengatakan bahwa rumah ini memang benar-benar aneh, seperti yang dia katakan pada saat tiba di depan rumah dari rubah ekor 9. Dan Sa Wuqing pun membenarkan perkataan dari Subhaji. Kali ini Biksu Tong memberanikan diri berbicara dengan rubah ekor 9. Dia pun mengatakan bahwa sang rubah tidak perlu melakukan hal ini. Kenapa dia tidak membuka penghalang ini, kemudian berbicara baik-baik? Rubah ekor 9 pun akan menuruti apa yang dikatakan oleh Biksu Tong dengan satu syarat bahwa si rubah harus bisa mendapatkan hati dari sang biksu. Dan setelah itu, Biksu Tong dan juga si rubah akan bisa bernegosiasi kapanpun dan dimanapun dia mau. Kali ini Sun Wukong yang masih terjebak dengan kata-kata yang diucapkan oleh rubah ekor 9 membuatnya menjadi sangat pusing. Sun Wukong terus memegangi kepalanya, dia bingung harus melakukan apa. Karena di satu sisi, rubah ekor 9 adalah teman lamanya yang sangat baik. Sun Wukong pun mengingat masa lalunya dengan sang rubah yang terasa sangat bahagia. Di dalam pikiran dari Sun Wukong, dia pun masih terngiang-ngiang kata-kata dari rubah ekor 9 yang mengatakan bahwa si rubah itu adalah teman baik dan dia juga masa lalu dari Sun Wukong. Sun Wukong pun merasakan jadi ingin sekali kembali pada masa lalunya itu karena Sun Wukong merasa itu adalah sesuatu yang bagus. Dan kini Sun Wukong pun menjadi tersenyum sendiri, tapi dia masih pusing memikirkan hal itu. Sampai-sampai Sun Wukong menekan kepalanya yang terasa mau pecah. Dan kali ini kepala dari Sun Wukong pun mengeluarkan darah yang cukup banyak. Pada saat rasa sakit di kepalanya sudah memuncak, tiba-tiba saja Sun Wukong teringat dengan Tata Gata yang pada saat itu Tata Gata memberikan nama Sun Wukong. Dan itu adalah nama yang terdengar sangat bagus. Dengan nama baru itu, Tata Gata berharap bahwa Sun Wukong akan menjadi orang yang benar-benar tercerahkan. Tata Gata juga mengatakan bahwa segala sesuatu dari masa lalu itu hanyalah sebuah kekosongan. Dan pada saat ini sesuatu pun tiba-tiba menyerang, yang ternyata itu adalah serangan dari ekor rubah ekor 9 yang langsung menyasar pada Biksu Tong dan juga yang lainnya. Dan kini keadaan dari Biksu Tong
Shawoqing, dan juga Subbaji telah berada dalam bahaya besar. Mereka bertiga pun saat ini tertekan oleh kekuatan dari rubah ekor 9. Subbaji berteriak bahwa dia sangat ketakutan. Rubah ekor 9 pun kemudian tersenyum pada Subbaji dan juga Biksu Tong serta Shawoqing. Lalu sang rubah mengatakan bahwa mereka harus bersabar sebentar lagi karena hal ini akan segera berakhir. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah rubah ekor 9 ini akan benar-benar mengambil jantung dari Biksu Tong dan menguasai hati serta tubuh dari Biksu Tong sepenuhnya? Dan apakah Sun Wukong akan benar-benar terpengaruh oleh kata-kata dari rubah ekor 9? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.